Keluarga besar Lompat KJ Sariputri mengucapkan
Selamat pagi. Shalom. Berkat Tuhan menyertai kita semua dalam hari ini. GKJ Sariputi majelisnya mengucapkan selamat datang kepada segenap warga dan juga tamu yang ikut ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa informasi yang perlu kami garis bawahi, yaitu bahwa nanti siang jam 12 di sini akan ada rapat pleno majelis. Yang berikutnya, untuk keamanan ruangan ini, maka dipasanglah teralis-teralis pintu yang sudah terpasang. Dan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun itu dapat kortingan dari Bapak Tubar, 6 buah pintu teralis di depan 2 sampai kanan kiri, belakang dan kantor, itu hanya dihargai 10.500.000. Kalau bukan kerja yang besar tidak boleh. Jadi kita berterima kasih juga kepada Bapak Tubar Randuares yang telah membantu. Dan ini dicicil, jadi selama ini kita cicil sudah ada angsuran 2 kali dan akan diangsur selama 5 kali. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkenan untuk membantu, dipersilahkan. Yang berikutnya untuk USDA Panitia Natal, khususnya Panitia Natal Induk, ini monggo nanti ada beberapa hal mungkin berupa makanan, lauk pauk, kalender dan sebagainya, dan juga ucapan-ucapan selamat Natal yang akan ditayangkan. Yang berikutnya untuk PA wilayah Bendosari 3 nanti sore jam 6 di Bu Supriyati, MC-nya Bapak Doni, pembawa firman-nya Ibu Payuni. Sekaligus warta ini sebagai undangan. Dan pada saat ini juga akan dilayankan baptis anak. Itulah informasi singkat. Untuk lain sebagainya bisa dibaca dalam fakta yang telah Bapak Ibu terima. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita hening sejenak untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Saat hening dipersilakan. Saat hening cukup, jemaat kami panggil untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyambut cinta kasih serta karya agung Tuhan yang telah dinyatakan bagi kehidupan kita. Marilah kita berbahagia dan bersujud menyembahnya dengan sungguh melalui ibadah pada saat ini. Yang dalam
ibadah Minggu Advent kedua ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki supaya hidup kita selalu menyatakan kebenarannya. Namun, apakah itu sudah benar-benar dapat dilakukan? Atau hidup kita terbelenggu dalam keserakahan, kebencian, kemunafikan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa yang menguasai diri? Mari kita mengoreksi diri dengan sungguh-sungguh dalam keheningan, serta berdoa memohon pengampunan Tuhan. Jemaat dipersilakan doa secara pribadi. Terima kasih Tuhan atas rahmat pengampunan, pembebasan, dan pemulihan daripada-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat kembali hidup dalam kebenaran-Mu dan erat hubungan kami dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
hari Jumat untuk bangkit berdiri. Kini hiduplah dalam kebenaran imanmu dan sambutlah kasih Tuhan yang dinyatakan melalui berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Ibrani 8 ayat 10b dan 12. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah menurut jalan Tuhan, kini bertekunlah dengan imanmu dan ucaplah syukur. Kita akan menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, kami dipersatukan dalam sukacita di pagi hari ini, sebab kami dapat bersama-sama beribadah, menyatukan hati untuk memuliakan nama-Mu, serta kami juga akan menyambut sabda firman yang menjadi sabda penuntun di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam segala keterbatasan kami dan ketidakmampuan kami, kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, agar firman-Mu dapat kami sambut, kami terima, dan kami nyatakan di dalam kehidupan hari lepas hari, menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Engkau kehendaki. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, sabda Tuhan bagi kita diambilkan dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ketiga.
Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang demikian sabda Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan sabdanya, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu. Sering dulu menjadi sebuah kata-kata motivasi dari para orang tua, guru, ataupun orang yang lebih dewasa, mengatakan setiap hidup harus melewati proses, dan setiap proses masing-masing orang akan berbeda. Jadi jangan takut dengan prosesmu, jangan menghindar dari prosesmu, tetapi nikmatilah apa yang menjadi proses kehidupanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini mengajak agar setiap orang, mereka tidak ada dalam kondisi yang takut, tidak ada dalam kondisi yang ragu-ragu untuk melangkah. Meskipun mungkin ada banyak berbagai tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Karena faktanya memang setiap orang harus mengalami yang namanya tantangan kehidupan, beragam dan berbeda-beda. Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu keberhasilan kemudian bisa didapatkan ketika orang itu dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Keberhasilan bisa didapatkan ketika orang itu mempersiapkannya dengan baik. Biasanya ini juga menjadi bagian yang tidak mudah Bapak Ibu. Secara khusus mungkin bagi para pengkhotbah, sing teki kaji salib putih, sing biasanya khotbah sinten. Nah, terus tunggal ngajeng kula Pak Tu, gampang enggak Pak mempersiapkan khotbah Pak? Butuh berapa waktu Pak? Tergantung ya. Ada bisa mungkin beberapa minggu sebelumnya. Wah, niki temanya ketok rada ora gampang, harus dipersiapkan dengan sungguh. Leres apa mboten, Pak? Bapak Ibu yang lain yang berkhotbah? Sinten melih? Pak Kowo. Gampil apa mboten, Pak? Pak Kowo ini kan sudah lama ya Bapak Ibu berkhotbah sejak dulu. Gampil apa mboten, Pak? Harus memahami dulu. Berarti butuh waktu untuk mempelajari sungguh-sungguh ngoten nggih. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak mudah untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ada proses yang harus dilalui, belajar dalam waktu yang tidak cepat, harus memahami dulu. Nah, ini baru sekedar tentang persiapan berkhotbah.
Yang lainnya Bapak Ibu dan Saudara, persiapan Natal. Panitiane begitu. Panitia Natal, perayaan. Persiapan pinten sasi Bapak Ibu. 3 bulan. 3 bulan hanya untuk 2 jam, bukan 1 hari, 2 jam. Persiapannya 3 bulan. Apa yang dilalui? Banyak, beragam, ada dinamika juga di dalamnya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah yang kemudian tadi di awal saya sampaikan, harus melewati proses untuk menuju satu hasil, tetapi hasil yang luar biasa. Namun kadang-kadang dalam kehidupan kita, untuk mau melewati proses ini yang mbok wis di skip wae, dilewati wae langsung sing penak enak. Ada budaya pokoknya yang instan-instan saja, aku terima hasilnya saja, terima baiknya saja. Kalau bisa yang sulit-sulit, susah itu jangan dilewatkan saya dulu, biar yang lain yang mengalami saya jangan. Bapak Ibu dan Saudara, kadang-kadang kita kecenderungannya adalah memilih hal tersebut. Jangan sampai yang sulit, yang keras harus dialami. Tetapi proses kehidupan mengajak kita agar menjadi umat yang matang, harus ada yang namanya ketekunan, harus ada yang namanya kerja keras dan kesungguhan hati di dalam melewati segala sesuatu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga yang menjadi ajakan bagi kita pada pagi hari ini di Minggu Advent yang kedua, dengan tema kita, Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan Tuhan sudah dekat. Apa yang ada dalam benak panjenengan? Gusti wis cedhak lho. Cedhake sing pripun? Cedhak lek gage-gage aku pinanggih Gusti, kondur wonten ngarsane Gusti napa sing kados pundi? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika dengan tema Tuhan sudah dekat, apa yang harus kita lakukan? Kita melihat lebih dulu dalam teks kita. Kesaksian Injil Lukas mencoba mengawali dengan menceritakan atau menyebutkan tokoh-tokoh politik pada masa itu. Tidak hanya 1-2 orang, tetapi beragam. Ada Kaisar Tiberius, ada Pontius Pilatus, ada Herodes, ada Filipus, lalu ada Lisanias, Hanas, dan Kayafas. Tokoh-tokoh besar dan berpengaruh di zaman itu. Mereka mengatur tata kehidupan manusia. Mereka juga membuat berbagai perintah-perintah. Mereka juga memperhatikan orang-orang yang ada di saat itu. Mengatur secara politik, secara pemerintahan, segala sesuatunya dilakukan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tetapi kemudian di berikutnya di sana dikatakan, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria untuk menyuarakan pertobatan. Dipakailah kemudian Yohanes, bukan pemimpin, bukan lahir dari kelompok yang hebat, hidupnya pun biasa-biasa saja. Tuhan juga libatkan dia, dan kesaksian Injil Lukas memakai namanya juga menjadi bagian dalam serangkaian tadi. Mengapa demikian Bapak Ibu dan Saudara? Nampaknya ada satu kepentingan yang ingin disampaikan dari penulis Injil Lukas ini, menunjukkan bagaimana ada banyaknya pemerintahan-pemerintahan yang mengatur tatanan kehidupan dunia, bermasyarakat, bernegara, tetapi di sisi yang lain menghadirkan orang yang juga akan menyampaikan tentang kehadiran sang pemimpin di atas pemimpin yang sudah disampaikan tadi. Yohanes Pembaptis dipakai untuk memberitakan tentang persiapan hadirnya sang juru selamat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika orang-orang tadi disebutkan mereka adalah sang penguasa terhadap kehidupan, mereka yang berkuasa atas setiap perintah-perintah, dan mereka bisa sewenang-wenang menindas, menghakimi banyak umat.
Tetapi betapa kemudian Allah menyapa umatnya melalui Yohanes. Ada penguasa yang lain yang berbeda dari mereka semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kemudian apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Di sana dia menyampaikan untuk semua orang mempersiapkan menyambut kehadiran sang penguasa tadi. Bukan sekedar dengan menyambut dalam kehormatannya, dalam rasa takutnya seperti para pemimpin yang ada pada saat itu, tetapi mereka benar-benar menyambut dalam satu sukacita yang luar biasa, melibatkan perasaannya, melibatkan imannya, melibatkan keyakinannya. Ini persiapan yang kemudian sungguh-sungguh dilakukan, luar dalam, batiniah juga harus terlibat di situ. Maka Bapak Ibu, apa yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis yang pertama adalah bertobatlah. Bertobatlah artinya mengajak agar di dalam menyambut kehadiran sang pemimpin tadi, sang penguasa yang akan datang, manusia dalam kondisi yang tidak melakukan kejahatan. Itu yang kemudian berbeda dari apa yang dilakukan para penguasa-penguasa pada zaman itu, yang mungkin berulang-ulang kali melakukan kejahatan. Umat pun juga melakukan hal yang sama. Maka menjadi pembeda adalah bertobatlah, berhentilah untuk melakukan kejahatan. Kejahatan yang seperti apa? Tentu kurang lebih sama dengan di zaman kita pada saat ini. Bapak Ibu hari ini sudah melakukan kejahatan apa belum? Pun nyeneni anake goro-goro kon mangkat ning gereja tangene angel. Pun grundeli, wah Bapak Ibu mau berang isi bensin saiki engko nek munggah bensin entek aku kon dorong rekoso kemeringet lho. Wonten sing pun grundelan ngoten niku wau. Napa dur-duran saiki sing meh mangkat adus sapa? Ibu saya biasa ibunya kesuwen. Waduh saya adiknya bisa ngetek banyu kari wae. Kejahatan enggak itu Bapak Ibu? Menjadi bagian yang juga kita lakukan. Sederhana saja. Yang lain yang lebih besar banyak mungkin. Tetapi kita yang boten-wonten nek teng Gaji Salib Putih. Amin nggih Bapak Ibu nggih. Bertobatlah, berhentilah melakukan kejahatan. Yang kedua, yang Yohanes Pembaptis sampaikan, berilah dirimu dibaptis. Dia datang menjadi sang pembaptis bagi banyak orang, mengajak ayo baptiskan dirimu untuk menyambut kehadiran sang raja. Apa yang ingin didapatkan di sana? Bersedia untuk dibasuh, bersedia untuk dibersihkan dan menjadi suci. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bersedia dibersihkan artinya mau untuk mengalami pembaharuan hidup, mau untuk diperhatikan secara khusus, mau untuk ditegur, mau untuk diperbaiki. Tidak kemudian hidupnya pokoknya manut karepku dhewe, pengen ku ngene ya wis karepku, kowe rasa melu-melu, rasa ngurusi aku. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, berilah dirimu dibaptis bukan sekedar hanya membersihkan diri kita, bukan hanya sekedar membuat kita menjadi mungkin lebih wangi dan lain sebagainya, tetapi juga dalam diri, keimanan kita, karya keselamatan Tuhan juga menjadi bagian di dalam hidup orang percaya. Dan Yohanes mengajak orang banyak pada saat itu agar mereka bisa bersih, bukan hanya tubuhnya saja, tetapi keluar dalam semua mendapatkan pembaharuan dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, yang ketiga adalah berjuang agar tetap bersih. Ini yang tidak mudah, sebab menjadi satu tugas panggilan yang melekat dalam kehidupan orang percaya adalah memelihara keselamatan Allah. Apa yang harus dilakukan? Banyak.
apa tantangannya? Lebih banyak lagi. Tetapi memelihara keselamatan Allah harus menjadi bagian penting di dalam setiap kita merefleksikan perjalanan hidup ini. Mungkin hari ini dari apa yang sudah kita lakukan dilihat kembali, sudah pantaskah tadi saya lakukan? Melihat yang hari kemarin, sudah pantaskah itu yang aku lakukan? Terus mengalami pembaharuan dalam rangka berjuang menjaga karya keselamatan Allah. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, semuanya itu adalah persiapan, proses untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Baru sekedar prosesnya Bapak Ibu dan Saudara, tetapi dalam proses itu ternyata tidak mudah yang harus kita lalui. Bersiapkah kita mau bertobat secara sungguh-sungguh? Bersiapkah kita mau selalu dibasuh dari segala keberdosaan kita, dari setiap perbuatan kita? Dan bersediakah kita menjaga karya keselamatan Kristus yang sudah diberikan bagi kita? Ini baru proses. Tetapi ketika itu bisa dilalui Bapak Ibu, di saat Tuhan datang, kita dalam kondisi yang siap. Walaupun mungkin kita merasa, wah tapi kan kita bukan manusia yang sempurna, kita diciptakan tidak sesempurna itu. Bapak Ibu dan Saudara, yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha mempersiapkan sepanjang waktu kita. Dan Tuhan yang kemudian akan menyempurnakan setiap persiapan-persiapan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pada masa Advent yang kedua ini saya mengajak kita semua, mari tumbuhkan sikap pertobatan yang senantiasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, serta menyambut setiap bentuk pemeliharaan Tuhan dengan sukacita dan legowo. Yang pertama, sikap pertobatan yang senantiasa dilakukan artinya kita mau terus berbenah, tidak berhenti untuk menilai diri kita, menilik lagi ke dalam diri kita, mengurangi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan menyambut setiap bentuk pemeliharaan Tuhan dengan sukacita dan legowo. Kadang-kadang kita merasa, ya Tuhan, kok proses hidup saya begini ya, kok tidak seperti yang lain ya. Membuat kita kemudian merasa, loh kok saya dianaktirikan nampaknya oleh Tuhan, padahal saya sudah beriman, saya sudah selalu setia, saya selalu beribadah. Menyambut pemeliharaan Tuhan dengan sukacita dan legowo artinya apa? Proses kehidupan kita beragam, tetapi lihat, di dalam itu ada karya Tuhan yang diberikan bagi kita. Bapak Ibu dan Saudara, juga pada saat ini kita akan bersama-sama menjadi saksi. Ada baptisan yang juga akan dilayangkan kepada jemaat kita. Ada 3 anak yang akan dibaptiskan pada hari ini. Saya mengajak para orang tua agar mari selalu menyuarakan pertobatan kepada anak-anaknya. Dengan cara apa? Mengajari, membiasakan diri untuk selalu hidup di dalam Tuhan sejak dini. Bisa dilakukan dengan cara apa? Anak saya masih gendongan tetapi mau saya bawa ke sekolah minggu. Biar apa toh? Biar dia terbiasa bertemu dengan banyak orang, biar dia terbiasa sejak kecil masuk ke dalam gereja, biar dia terbiasa dalam persekutuan, terbiasa mendengar tentang Kristus, dan seterusnya. Nanti kemudian ketika beranjak dewasa, orang tua masih terlibat dalam apa? Merawat, memberikan pemeliharaan kepada anaknya, bukan secara jasmani saja tetapi rohani, spiritualnya juga harus mulai dibangun sejak dini. Kebiasaan-kebiasaan baik di rumah, berdoa bersama dengan anak. Pernah juga saya sampaikan di saat pendadaran, nek pas ke nesunan karo bojone, nah iso anaknya juga ngerti. Biar apa? Dia tidak melihat bagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. Usahakan anak tidak tahu nek main nesunan yang kuning jogo, rebukan wong loro. Biar lebih enak itu, lebih harmonis lagi nantinya. Jangan melibatkan anak
dalam perasaan-perasaan batin yang penuh dengan gejolak emosi yang panas. Inilah bagian dalam memelihara, merawat anak-anak. Keimanan dia harus mulai diperhatikan sejak dini. Ada orang mengatakan, kalau tresno jalanan soko kulino. Perbuatan baik pun juga berasal dari kebiasaan yang dia lihat, yang dia lakukan. Anak-anak masih hanya melihat, belum melakukan, tetapi dia akan merekam segala sesuatu yang dikerjakan di sekelilingnya. Maka nanti kemudian dia akan melakukan apa yang baik, seperti apa yang sudah dia perhatikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Bapak, Ibu yang akan membaptiskan anak-anaknya, perhatikan hal-hal tersebut. Sebab panjenengan juga memiliki tugas yang tidak mudah, merawat anak dalam kesungguhan dan hidup di dalam Kristus Yesus. Selamat memasuki masa Advent yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk ke saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptis. Sakramen baptis adalah alat pemeliharaan iman sekaligus tanda penyelamatan Allah. Sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus, pengampunan dosa, pembenaran atas manusia oleh Allah, dan kelahiran baru. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama dengan orang tuanya. Atas didikan orang tua, pada saat dewasa nanti, anak-anak itu wajib menyatakan pengakuan percaya atau sidi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami akan menjadi saksi dalam sukacita. Ada 3 anak-Mu yang akan dibaptiskan, dibersihkan, dan diserahkan kepada Tuhan dalam ikatan iman dan menerima karya keselamatan Tuhan. Kiranya melalui baptisan ini semakin memberikan tanda mereka menjadi bagian dalam Kristus dan juga hidupnya dalam tuntunan Roh Kudus melalui para orang tua dan keluarga yang lain, agar semakin setia dan hidup di jalan Tuhan. Kami serahkan prosesi pembaptisan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang akan membaptiskan anak dipersilahkan berdiri. Yang pertama, Bapak Raditya Panji Krisnawan dan juga istri, Bapak Dita Eri Adinata dan juga istri, Bapak Wahyu Prasetyo dan juga istri, dipersilahkan untuk maju ke depan.
agar jelas bahwa saudara percaya anak saudara juga dikaruniai keselamatan, dan saudara bersedia mendidik anak-anak tersebut agar ketika dewasa menyatakan percayanya, maka saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan berikut. Ada 3 pertanyaan dan dijawab di akhir dengan jawaban ya dengan sepenuh hati. Yang pertama, apakah saudara yakin bahwa anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga diberikan kepada anak-anak saudara? Yang kedua, apakah saudara bersedia mendidik anak saudara agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percaya? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas dalam mendidik anak-anak saudara? Bagaimana jawab Bapak dan Ibu Raditya Panji Krisnawan? Iya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Ibu Dita Aryadinata? Iya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Ibu Wahyu Prastyo dan Ibu Ninyoman Amelia? Iya, dengan sepenuh hati. Dahayu Serandita Nadi, engkau kubaptiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak-anak saudara ke dalam hidup baru, memberkati saudara dan anak-anak saudara untuk bertumbuh dalam iman hingga mencapai keselamatan sempurna. Amin. Revanata Elmira, engkau kubaptiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru, memberkati saudara dan anak saudara untuk bertumbuh dalam iman hingga mencapai keselamatan sempurna. Amin. Kevin Wisaka Pramesya, engkau kubaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah yang memanggil saudara dan anak-anak saudara ke dalam hidup baru, memberkati saudara dan anak-anak saudara untuk bertumbuh dalam iman hingga mencapai keselamatan sempurna. Amin. Kita akan bersama-sama
Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang telah diserahkan kepada Engkau melalui baptisan. Saat ini menjadi bagian dalam karya keselamatan Tuhan dan menerima janji keselamatan itu di dalam hidupnya. Kami berdoa kiranya para orang tua mendidik mereka dengan sungguh-sungguh, membesarkan mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus, melibatkan anak-anaknya untuk belajar tentang keimanan Kristen melalui sekolah minggu, melalui ibadah-ibadah, melalui persekutuan, juga melalui sikap dan perbuatan orang tua di rumahnya masing-masing, sehingga keberadaan mereka benar-benar menumbuhkan iman dan menanamkan nilai-nilai Kristus bagi anak-anaknya. Biarlah di dalam tanggung jawab ini Roh Kudus menyertai dan memberkati mereka dan menopang dalam segala hal yang mungkin tidak mudah untuk dilalui. Tuhan yang memberikan jalan yang baik, Tuhan yang menuntun setiap para orang tua ini. Juga berkati di dalam mereka merawat secara jasmani kepada anak-anaknya. Biarlah apapun yang mereka kerjakan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan, dan Tuhan yang melancarkan segala sesuatunya. Setiap usaha-usaha yang baik selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan anak-anak-Mu ini dalam sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Majelis gereja akan menyerahkan surat tanda baptis kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, inilah anak-anak kita yang sudah dibaptiskan pada pagi hari ini. Mari kita sambut dalam sukacita dengan bertepuk tangan. Saat ini mereka menjadi bagian dalam warga GKJ Salib Putih, hidup berdampingan dengan kita semua. Maka panjenengan pun dan kita semua juga memiliki tugas yang sama untuk mendidik dan mengenalkan mereka tentang Kristus di dalam hidupnya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu kembali duduk di Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menyambut dalam sukacita baptisan ini dengan menaikkan suatu pujian dari Kidung Jemaat 309, Biar Ku Tumbuh di Batang. Biar
jemaat yang dikasihani oleh Tuhan, marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersama-sama beribadah melalui gereja-Mu di GKJ Salib Putih, dalam sukacita, dalam rasa syukur yang begitu luar biasa, serta kami percaya dalam peribadahan kami pada hari ini dalam tuntunan dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Bapa, kami telah menyambut dan mendengarkan sabda firman. Kiranya firman Tuhan semakin menuntun dan memampukan kami untuk menjadi umat yang beriman, serta menyatakan iman kami di tengah-tengah kehidupan. Juga kami telah menjadi saksi dalam pelaksanaan sakramen baptis bagi anak-anak kami. Kiranya semakin menjadi berkat di dalam kehidupan mereka dan semakin bertumbuh di dalam Kristus melalui para orang tuanya. Terima kasih Tuhan, kami pun juga mengucap syukur atas segala hal yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Mungkin banyak berkat yang sudah kami sambut dalam sukacita. Begitu beragam dan luar biasa kami dapat menikmatinya satu demi satu. Hingga pada saat ini pun, di saat kami beribadah, inilah berkat-Mu yang luar biasa baik bagi kami semua. Tuhan, meski demikian kami tidak terlepas dari sikap-sikap hidup yang mungkin berbanding jauh dari apa yang Tuhan ajarkan, sehingga perjalanan kami seringkali harus melewati masa-masa yang membuat kami jauh dari Tuhan, lupa dari Tuhan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka saat ini kami memohon pertolongan dan campur tangan-Mu agar kami dapat melewati hari-hari selanjutnya dalam rasa syukur yang begitu luar biasa, dengan penuh kehati-hatian, dalam ketekunan untuk menyatakan setiap firman Tuhan, dan juga melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di kehidupan kami. Berkati juga setiap usaha-usaha kami, apapun yang kami kerjakan sepanjang waktu, dapat menjadi sesuatu yang baik, dapat dirasakan kebaikannya oleh kami secara pribadi, oleh keluarga kami, juga orang-orang di sekitar kami, sehingga berkat Tuhan dapat kami bagikan melalui umat-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, biarlah berkat-Mu juga kami rasakan melalui hidup yang sehat, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang berdampak, hidup yang terus bergerak dan menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jikalau saat ini ada di antara kami yang sakit dan lemah secara fisiknya, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati mereka, memulihkan dan menopang. Juga jikalau ada di antara kami
yang sedang menjauhkan diri daripadamu dengan berbagai lika-liku kehidupannya. Kiranya Roh Kudus terus menuntun, menemani perjalanannya, sehingga kembali hidup di dalam jalan Tuhan dalam sukacita. Berdoa juga bagi anak-anak kami dari yang masih sekolah minggu, remaja, pemuda. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka masing-masing dengan perjalanan hidupnya, dengan proses pertumbuhannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun dan terus merawat mereka dalam kasih-Mu. Berkati juga para warga dewasa dan para adiusmu. Biarlah Tuhan terus menemani, Tuhan terus menuntun langkah mereka, sehingga semakin bisa menjadi teladan bagi kami, semakin bisa menjadi percontohan baik bagi kami semua. Bapa di dalam surga, berkati pula pelayanan gerejamu di GKJ Saleh Putih, baik melalui kemajelisan, melalui komisi-komisi bidang yang sudah terbentuk, dan juga kepanitiaan yang ada sampai pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan dan perbuatan mereka, agar semakin dirasakan dan membawa kebaikan bagi umat-Mu di sini. Berdoa juga untuk persiapan Natal, biarlah semuanya dapat berjalan baik. Serangkaian Natal kami di GKJ Saleh Putih, baik di tanggal 25 dan juga perayaan-perayaan di masing-masing pepantan, dan juga di induk tanggal 29, Tuhan berkati, Tuhan lancarkan segala sesuatunya, sehingga dapat mendatangkan sukacita dan kami semakin menghayati akan kelahiran Kristus dan menyambut kedatangan Kristus di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga besar Bapak Pendeta Emeritus Waluyo Sejati, dengan segala perjalanan hidup mereka masing-masing dimanapun berada. Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memakai mereka untuk semakin menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Ya Bapak, juga banyak hal yang menjadi doa serta permohonan kami, namun dalam keterbatasan kami mengakui tidak mampu menyampaikan satu demi satu, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati dan telah memberikan rancangan baik di dalam kehidupan umat. Kami naikkan syukur ini, permohonan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Jadilah
Berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup, mari kita sambut dengan penuh syukur melalui persembahan dengan mengingat sabdanya yang diambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita akan membuat persembahan, dan untuk kantong syukur bisa dimulai dari orang tua yang ekstatis, disusul di keluarga dan jemaat, dan biar tidak juga di depan bisa diawali dari saya, dilanjutkan di jemaat yang samping kanan, tengah, dan juga di kiri. Dalam pengumpulan persembahan akan diiringi dengan nyanyian diambil dari KJ 287b ayat 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Segala
bawa dalam doa. Doa akan saya iringi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan dan berkat kelimpahan dan kenikmatan yang telah Kau anugerahkan buat kami. Tuhan, saat ini kami juga telah mengumpulkan berkat yang telah Kau berikan buat kami. Kiranya Kau sertai kami, Kau berkati kami dalam pengelolaan persembahan kami, agar dapat memperluas kerajaan agar dan pelayanan berkati persembahan kami ya Tuhan, agar guna untuk kerajaan. Berkati kami dalam mengelola agar kami selalu bijaksana, jujur, dan adil dalam penggunaan persembahan. Tuhan, ibadah kami juga akan segera selesai. Kiranya Kau berkati, Kau antarkan kami satu persatu agar kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang satu apapun, agar kami dapat berkumpul dengan keluarga kami yang lain dan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah serta ingatlah pengutusan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Sang